Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my class. Are you ready to join our lesson today? I hope so. Today we are going to learn about narrative text. So prepare yourself and watch this video till the end. Ananda sekalian, Bapak yakin Ananda sering mendengar ataupun membaca cerita myth atau mitos, contohnya seperti cerita tentang Nyi Roro Kidul, legend atau legenda, contohnya cerita tentang Sang Kuryang, dongeng, folktale, contohnya cerita Kabayan, fairy tale, cerita-cerita tentang peri, contohnya Cinderella, ataupun fable, cerita yang tokohnya hewan, seperti cerita kancil. Jadi, sebenarnya Ananda semua sering bersinggungan dengan naratif teks ini. Jadi ini bukan teks yang langka atau jarang Ananda baca, melainkan ini adalah jenis teks yang sering Ananda temukan. Baiklah, naratif teks adalah cerita fiktif atau khayalan. Jadi cerita ini adalah fiktif khayalan, belum tentu kebenarannya. Meskipun terkadang ada cerita contohnya Malin Kundang yang ada batunya di Sumatera Barat, tetapi itu hanya cerita turun-temurun, belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi ceritanya adalah fiktif atau khayalan. Tujuannya, ini adalah fungsi sosial. Tujuannya untuk menghibur pembaca. Jadi, ketika kita membaca naratif teks, kita akan merasa terhibur karena memang tujuannya adalah untuk menghibur kita. Baiklah Ananda semua, seluruh teks memiliki struktur. Begitu juga dengan teks naratif. Struktur teks naratif ada 3, orientation, complication, dan resolution. Apa itu orientation? Orientation adalah pengenalan tokoh, setting, dan alur cerita. Jadi di bagian orientation ini akan diperkenalkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, dan di mana terjadinya cerita tersebut. Biasanya orientation ini terletak di awal paragraf. Oke, paham ya tentang orientation? Selanjutnya yang kedua adalah complication. Complication ini adalah munculnya permasalahan atau konflik. Di sini akan muncul permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Makanya, naratif teks itu sangat menarik karena dia memuat complication atau masalah-masalah. Kemudian di akhir atau penutup teks ada resolution, yaitu penyelesaian masalah dan akhir dari cerita. Bisa jadi ceritanya akan berakhir happy ending ataupun tragic ending. Bisa berakhir dengan bahagia ataupun bisa berakhir dengan kesedihan. Well, students, kita punya sebuah contoh naratif teks yang mana Ananda semua sudah membaca cerita ini sebelumnya, yaitu tentang The Golden Star Fruit Tree. Artinya adalah pohon belimbing emas. Oke, kita lihat. Ini merupakan judul dari naratif teksnya. Kemudian di mana orientationnya? Ingat, orientation itu letaknya di awal teks, paragraf pertama, yang mengenalkan tokoh, setting, alur cerita. Mengenalkan siapa, kapan, dan di mana. Oke, kita lihat di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama di sini merupakan orientation. Di situ ada
in Vietnam. Sudah jelas. Kejadiannya, ceritanya berasal dari Vietnam. Kemudian siapa tokohnya? Ya, two sons. Two sons, dua orang anak. Dua orang anak, yaitu yang pertama, the older brother was very greedy. Ya. Anak yang tua, si abangnya itu sangat rakus atau tamak. Kemudian yang kedua ada younger brother. Ya, tokohnya adalah older brother and younger brother yang memiliki sifat yang berkebalikan. Yang tua rakus dan tamak, sedangkan yang muda adiknya sangat baik. Itu merupakan orientation. Kemudian masuk ke complication. Anda semua bisa langsung menggarisbawahi bahwa orientation itu adalah paragraf yang selanjutnya. Paragraf 2, paragraf 3. Ya. Di sini juga masuk ke bagian orientation. Masuk ke bagian complication. Ya, maksud Bapak complication. Paragraf 2 dan selanjutnya complication. Kemudian paragraf terakhirnya adalah resolution atau penyelesaian masalah, di mana sang abang yang rakus tadi tenggelam ke dalam laut karena kerakusannya yang mengambil emas terlalu banyak. Oke, itu tadi. Ingat 3 struktur ini, orientation, complication, resolution, pasti ada di dalam sebuah narrative text. Oke, students, kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan narrative text. Semoga Anda semua paham dengan pembahasan kali ini. Well, students, that was our lesson today. Thanks for your attention. Keep learning, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.